Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Noviutasari, kelas IPS 3 dari Prodi Tadris IPS 3. Di sini saya akan menganalisis tentang ekonomi Indonesia di tengah resiko gagal bayar hutang Amerika. Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak dapat menghindari dampak peristiwa global yang memenuhi stabilitas ekonominya. Saat ini, negara ini sedang menghadapi resiko gagal bayar hutang di Amerika Serikat yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam artikel ini kami akan membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dan peluang yang ada di tengah-tengah risiko gagal bayar hutang Amerika. Ketergantungan terhadap ekonomi global. Sebagai negara yang terhubung dengan ekonomi global, Indonesia tidak dapat menghindari dampak risiko gagal bayar hutang Amerika. Perubahan dalam arus modal, fluktuasi mata uang, dan penurunan investasi asing dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Ketidakpastian di pasar keuangan. Risiko gagal bayar hutang di Amerika dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Investor mungkin menjadi lebih hati-hati dan melakukan aksi jual yang dapat menyebabkan penurunan nilai saham dan depresiasi mata uang negara. Dampak pada sektor real, tidak hanya pasar keuangan, tetapi resiko gagal bayar hutang Amerika juga dapat mempengaruhi sektor real di Indonesia. Penurunan investasi asing langsung dapat berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan proyek infrastruktur yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pengelolaan utang dan kebijakan fiskal. Dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola utang secara bijaksana dan menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan fiskal yang hati-hati dan pengelolaan utang yang bijaksana akan membantu melindungi ekonomi Indonesia dari dampak negatif resiko gagal bayar utang global. Diversifikasi ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan menghadapi resiko global, Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi. Fokus pada sektor dalam negeri seperti industri manufaktur, pariwisata, pertanian, dan teknologi dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan daya tahan ekonomi dalam menghadapi resiko global. Peluang investasi dalam negeri. Meskipun ada resiko yang harus dihadapi, Indonesia tetap menawarkan peluang investasi yang menjanjikan pertumbuhan populasi yang besar. Meningkatkan urbanisasi dan permintaan konsumen yang kuat adalah faktor-faktor yang membuat pasar Indonesia menarik bagi investor. Infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Investasi dalam proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah risiko gagal bayar hutang Amerika. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital akan meningkatkan daya saing negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penguatan sektor keuangan. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan adalah langkah penting dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan keuangan, memperkuat lembaga keuangan, dan mendorong inklusi keuangan untuk memitigasi dampak potensial dari perubahan di pasar global. Kerjasama regional dan internasional. Menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kerjasama regional dan internasional penting dalam memperkuat kestabilan ekonomi. Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi bersama dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor. Pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi resiko ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, Indonesia dapat meningkatkan daya saingannya dan menarik investasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
Inovasi dan teknologi. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi adalah langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, negara ini harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi dan startup untuk tumbuh dan berkembang. Peningkatan ekspor non-komoditas. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, diversifikasi ekspor menjadi sangat penting. Indonesia perlu meningkatkan ekspor non-komoditas seperti produk manufaktur, elektronik, tekstil, dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan mengurangi risiko fluktuasi harga global. Perlindungan terhadap ketidakpastian. Pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan dan instrumen yang tepat untuk melindungi ekonomi dari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh risiko gagal bayar hutang Amerika. Hal ini meliputi pengelolaan risiko keuangan, pelindungan terhadap mata uang asing, dan kebijakan stabilisasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kepercayaan investor. Peningkatan daya saing industri manufaktur. Menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, Indonesia harus meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing industri manufaktur. Menghadapi risiko bayar hutang Amerika, Indonesia harus meningkatkan daya saing manufakturnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi dalam teknologi dan infrastruktur, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat rantai pasok domestik. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai pusat produksi manufaktur dan meningkatkan nilai tambah produk ekspornya. Pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko gagal bayar hutang Amerika. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, dan dengan memperkuat infrastruktur pariwisata, meningkatkan pelayanan, dan mengembangkan destinasi yang beragam, negara ini dapat menarik wisatawan baik domestik maupun internasional yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pertanian berkelanjutan. Pertanian terhadap menjadi sektor penting akan menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika. Indonesia harus mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan yang lebih efisien, menggunakan teknologi modern, dan meningkatkan akses ke pasar untuk petani. Dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, negara ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan menguatkan ketahanan pangan nasional. Peningkatan investasi dalam infrastruktur digital. Dalam era digital, investasi dalam infrastruktur digital menjadi sangat penting. Indonesia harus meningkatkan akses internet yang luas dan terjangkau untuk memperkuat jaringan telekomunikasi dan mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur digital yang kuat akan mendukung pertumbuhan sektor digital dan emerge, meningkatkan konektivitas bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan industri kreatif. Industri kreatif merupakan sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di Indonesia. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri kreatif seperti film, musik, seni, kerajinan, desain, dan fashion, dengan memberi dukungan dan inisiatif bagi pelaku industri kreatif, sehingga negara ini dapat meningkatkan ekspor produk kreatif dan menciptakan lapangan kerja bagi para seniman dan kreator. Peningkatan akses keuangan mikro dan usaha kecil menengah atau UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, pemerintah harus memperkuat akses keuangan mikro dan memberikan dukungan kepada UMKM. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, memperkuat sektor UMKM, Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan lapangan